Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman dari pemberian teman-teman sekalian. Pertanyaannya yaitu dari Medi Firdiansyah yang pertama, sedangkan yang kedua dari Dita Ainun Istifari. Pertanyaan yang pertama dari Medi Firdiansyah akan dijawab oleh Nur Muhnyanti M. Hubaib, di mana pertanyaannya yaitu contoh soal seperti apa yang membuat peningkatan IQ peserta didik berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Kepada Nur Muhnyanti dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Medi Firdiansyah. Nah, jawabannya kita dapat lihat di sini. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan itu, ada satu judul mengenai karya ilmiah skripsi yang sudah diterbitkan di salah satu website dari univ mereka. Judulnya Hubungan Intelligence Quantity atau kita biasa disebut dengan IQ dengan hasil belajar kompetensi kognitif siswa kelas 11 IPA SMK Santa Maria Malang pada bentuk soal objektif dan uraian Valeria dan atau Kristi Octavia. Nah, pertanyaannya di sini mengenai contoh soal. Contoh soal seperti apa kan? Nah, contoh soal objektif dan uraian. Nah, berdasarkan hasilnya itu, hasil analisis butir soal menunjukkan seluruh soal tes adalah valid dan reliable. Nah, hasil perolehan analisis menunjukkan dua kesimpulan sebagai berikut. Nah, pertama, terdapat hubungan antara IQ dengan hasil belajar kompetensi kognitif siswa pada bentuk soal objektif dengan sumbangan IQ sebanyak 27,14%. Kemudian keduanya terdapat hubungan antara IQ dengan hasil belajar kompetensi kognitif siswa pada bentuk soal uraian dengan sumbangan IQ sebanyak 31,36%. Nah, dengan adanya hasil seperti ini dapat ditunjukkan bahwa IQ juga bergantung pada soal yang akan diberikan ke peserta didik dengan dibuktikannya adanya artikel yang menunjukkan tentang hubungan IQ ini dengan soal-soal seperti objektif dan uraian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan dari teman saya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Dita Ainun Istifari akan dijawab oleh saya sendiri, Yulistiana Mangusung, dan pertanyaannya yaitu jelaskan bagian-bagian dari rambu-rambu penyusun tes dan disertakan masing-masing contohnya. Nah, di sini terdapat ada tes uraian, objektif pilihan ganda, tes objektif benar salah, dan tes objektif memasangkan. Di mana tes uraian sendiri kan kita sudah tahu contoh soalnya seperti apa. Ada juga di PPT yang ditampilkan pada slide sebelumnya atau pada materi yang telah kami sampaikan. Di situ juga ada contohnya. Kemudian objektif pilihan ganda juga sudah ada contohnya. Objektif tes objektif benar salah ada contohnya, dan di sini kami akan menyampaikan gambar bahwa ada tes objektif memasangkan. Nah, di sini contohnya seperti yang telah dicantumkan di gambar, bahwa di mana contohnya di sini ada Amerika Serikat, contohnya cara memasangkannya yaitu ibu kotanya seperti apa. Macam Amerika Serikat, ibu kotanya yaitu ada Washington DC, kemudian Kamboja ibu kotanya apa, Jepang ibu kotanya apa, dan Filipina ibu kotanya apa. Di sini tinggal memasangkan, macam kita bisa menaruh anak panah di nomor 1 ke nomor 8, begitupun dari yang nomor 2 ke nomor berapa. Itulah jawaban yang telah kami berikan untuk pertanyaan dari Dita Ainun Istifari. Selanjutnya teman saya Nur Muhnyanti M. Hubaib akan memberikan kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman. Dipersilahkan. Ya, penarikan kesimpulan ini mengenai apa yang sudah kita dapat dalam mata kuliah asesmen ini. Nah, dengan adanya materi ini bisa memudahkan kita sebagai calon guru
untuk lebih memahami dan mendalami karakteristik soal sebagai bahan evaluasi untuk peserta didik. Kemudian ketika kita menjadi guru, kita tidak bingung-bingung lagi saat kita menyusun soal karena begitu banyak manfaat dari materi yang diberikan pada mata kuliah asesmen ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah jawaban yang telah diberikan oleh kami. Kemudian penarikan kesimpulan dari beberapa pertanyaan. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya, anggota kelompok kami masih ada satu, yaitu Merinda Langgo. Di sini kami tidak menampilkan dia di videonya karena mungkin dia tidak aktif. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.